panjenenganipun Gusti dalam basa anu nggih basa biasa mboten bahasa Sugeng rawuh Sugeng dalu salam dalam matur nuwun sanget dhateng Bapak Ibu jadi tansah ipun dhateng kula bisa rawuh lan supaya kula mboten puji wamane ngaten lan dalem nggih ngaturaken giri panuwun sanget dhateng Gusti dene Bapak Ibu sedaya rawuh wonten mriki kanthi sukacita lan kanthi kesehatan sedaya lan tansah berarti tansah kalih kula tesih ngakeni bilih kala menika tiyang sepahit. Cengak pore. Cengak pore. Bude. Pore pindane coba membakelan. Lajeng Bapak Ibu para rawuh mbok bilih mangke, mbok bilih lho menika. Mangke wonten pasugatan kula ingkang boten nyocoki selera panjenengan sedaya. Wonten ingkang kirang uyah, wonten ingkang kasinan, wonten kirang legi, kula saderengipun nyuwun sih pangapunten ingkang agung. Lan salajengipun kula matur nuwun dhateng Bapak kita yang terhormat, Bapak Pendeta rawuh wonten iki salam dan bina sangat Pak. Saestu bina sangat. Dalam prawalu nggih berdoa supaya para rawuh saged mugi kejawan. Sekarang terus berdoa mohon pimpinan kami teman-teman Pasung selajengipun monggo mengikuti kanthi memuji ujian nomor 1 mawon saaten boten ate dipunangan. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup.
nuwun para rawuh sakmenika dalem aturaken Bapak Pendeta. Dalem aturaken Terjemahannya di bawah. Sugeng dalu Ibu Bapak lan sedherek ingkang kinasih. Sugeng rawuh wonten ing tlatah Sumberdem lan kita dipun tampi kalian Sukarnaning penggalih kalian Bapak Untung Sabrayat. Eta-eta niki kita sedang ke Sumberdem gitu ya. Kayak sekali-sekali kita perlu ke sana Bapak Ibu. Mengkone wadem ternyata. Gitu. Nggih. Lalu menika kita badhe ambangun pangabekti. Ya, tadi Bu Untung dawuh mawi basa Jawi kula nggih malih melu. Ya. Pak Sembiring sudah datang mulai 3:30 infonya Bapak. Ada satu. Ya, malam hari ini kita bisa bersatu hati dalam perjumpaan keluarga-keluarga kita di kelompok Markus. Dan puji Tuhan, pas kita berangkat tadi gerimisnya tinggal sedikit, panjenengan bisa rawuh dan bisa bertemu dengan Bu Untung dalam keadaan sehat gitu. Bu Untung hatinya lega Bapak Ibu. Ya, kita membuat sukacita dan semoga ini juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu dan saudara, kita akan masuk dalam ibadah keluarga kita di malam hari ini. Dan kita satukan hati, kita bersama-sama akan masuk dalam suasana perjumpaan iman keluarga di kelompok Markus. Kita landasi dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi dan juga memberkati kami di dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Sekarang ada waktunya kami bersama-sama bertemu. Kami ingin merawat pertumbuhan iman kami, menjaga persekutuan dan juga menumbuhkan rasa hidup kami adalah milik Kristus. Malam hari ini dengan keluarga Bu Untung kami akan menyatukan hati dalam ibadah perkunjungan keluarga. Kami landaskan di dalam nama dan kasih setia Allah Bapa, Sang Pemilik hidup, yang juga menjaga dan menyelamatkan semua umatnya melalui Yesus Kristus. Amin. Kita memuji nama Tuhan, saudara, dari lagu di Kidung Jemaat nomor 291. Mari kita nyanyikan 291, saudara, di Kidung Jemaat. Sudah pernah ya Bapak Ibu? Bait 1 sampai bait yang kelima. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan dan seterusnya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Tiga, umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera.
selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. 5. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bait 1 dan bait yang kelima itu kalimatnya sama, Bapak Ibu. Jadi bait 1 dan juga bait yang kelima. Saya mencoba memaknai, ya mungkin memulainya dalam rasa syukur, melewati ragam kisah dalam hidup, macam-macam, mungkin perasaan, situasi, pergumulan, lalu di endingnya tetap diajak pada nuansa rasa syukur. Ini yang menjadi bagian pemaknaan kita, dan khususnya Ibu Bapak di bait yang keempat. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Hidup kita ini Ibu Bapak, susahnya mulai usia berapa? Mulai lahir wis menangis, susah. Menderita mulai kapan? Gak dikasih uang. Ya. Ini Ibu Bapak, dinamika kita kalau kita lihat bait pertama tentang alam semesta, kemudian universe jadi alam, lalu bait yang ketiga itu bicara tentang komunal umat, kemudian bait yang keempat itu bicara tentang sosok yang sangat personal, jadi mungkin merujuk kepada kita. Dan dunia kita sebenarnya saudara juga melewati situasi dan proses yang demikian. Melalui lagu ini kita diajak untuk merasakan, mengawali ataupun menghayati dan bahkan juga mengakhiri semua proses yang terjadi dalam hidup kita itu dalam ungkapan syukur. Bangun tidur, biasanya kata pertama apa Ibu Bapak yang kita ucapkan? Terima kasih. Ketika akan menjelang sehari, panjenengan gak nyekel HP ya. Tidurnya karena wis kesel mergo pegang. Ya, coba kita lihat apakah ketika kita mengawali, bahkan juga kita akan mengakhiri aktivitas kita tetap berada dalam suasana sukacita. Nah, saudara, saya malam ini ingin mengajak kita semua untuk kembali menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 20. Mari kita nyanyikan. Ini bagian dalam ungkapan syukur sukacita kita. KJ nomor 20. Sudah pernahkah Bapak Ibu? 20. Pernah? Ya. 20 itu kali dosa. Kalau 21 ya. Saya dulu pernah Bapak Ibu kali dosa setunggal itu pernah, tapi kemudian diralat dibetulkan, dan semenjak itu saya ingat, oh iya saya salah begitu ya, bukan kali dosa setunggal ya. Oke, selikur ya. Oke, kita nyanyikan KJ nomor 20. Sudah pernah ya? Do re mi re do re do so, do mi so 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 fa mi
ketika saya do do re mi re do sol. Kemudian seberapa juga? Do re mi. Oh hari itu ya. Oh hari istirahat dan seterusnya. Oh hari demi sol kami berlibur hati sadar. Sol kami ya, pun bait 1. Tadi kita rodok ono sing nganu ya Bapak Ibu ya. Sol mi sol fa mi re do gitu ya. Oh hari istirahat, kita mulai lagi di bait yang pertama Bapak Ibu. 1, 3. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, berlibur hati susah, demi sol kami pangan, Saya mengambil lagu ini Bapak Ibu sebenarnya berkaitan dengan kata-kata yang ada di dalam lagu ini. Khususnya di bait yang pertama ada pelipur hati syarat. Ini definisinya apa Ibu Bapak? Syarat itu apa? Syarat banyak, penuh, apa akhirnya kemudian dimaknai lelah ya? Hati niki kebek gitu loh kira-kira. Penuh, mungkin jenuh bisa, lelah, capek. Ya mungkin sedang merasakan suasana yang penuh dengan derita. Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita berbicara tentang kisah-kisah derita dalam hidup tadi di bait yang ketiga dari KJ 291, lalu di KJ nomor 20, bait yang pertama ada pelipur hati yang syarat, yang penuh mungkin sing wis warso kuwabeh kakek sing dipikir begitu Bapak Ibu. Nah, mari kita coba refleksikan dinamika kita yang mungkin juga pernah, mungkin masih dalam situasi-situasi yang seperti ini. Penyebabnya banyak, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan sabda untuk hari ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa lebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan, Kau mengasihi dan juga memberkati kami. Dalam suasana sukacita kami berjumpa, kami memuliakan nama Tuhan sambil terus
dengan jujur mau menilai dan terbuka kepada kisah perjalanan hidup kami, yang nyatanya menurut kami seringkali juga penuh dengan beban, penuh dengan persoalan dan juga permasalahan. Kami mengakui itu sebagai bagian dalam kisah perjalanan hidup kami, dan kami ingin terus memaknainya dalam sikap yang bijak, sehingga apa yang kami ungkapkan, apa yang kami rasakan, itu akan tetap berada dalam koridor sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami akan bersama-sama membaca Alkitab, kiranya Kristus yang mengasihi dan juga melindungi kami ketika kami merenungkannya juga. Dalam nama dan kasih setia Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, malam ini kita akan membaca sesuai dengan pancaran air hidup tanggal 21 Oktober tahun 2025 dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Mari jika sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita secara bergantian membacanya. Saya 7, Ibu Bapak 8 dan seterusnya sampai 11. Kalaupun nanti ada perbedaan penerjemahan ya, karena saya menggunakan TP2 pun ada yang berbeda pengkalimatan. Yakobus 5, 7 sampai 11, judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menumbuhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan sabarlah dan berbicara dengan Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah, karena kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedikit review tentang konteks yang dituliskan oleh penulis kitab Yakobus, bagi saya khususnya di ayat yang ke-11 Bapak Ibu, pengetahuan dari penulis kitab Yakobus ini luar biasa. Jadi ada bacaan-bacaan yang bicara tentang Ayub, lalu ayat yang ke-10 juga bicara tentang Nabi dan sebagainya. Jadi tidak hanya berkisar pada konteks masa-masa gereja perdana, tetapi juga merujuk kepada kisah-kisah yang telah lampau sebagai pembelajaran. Nah, dalam memaknai hal ini, saudara, saya ingin mengajak kita sedikit ke masa lampau. Kita ke zaman dahulu ketika belum ada HP. Panjenengan hafal dengan kata-kata dari notasi ini Bapak Ibu. Sol do re mi fa fi sol 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 la la. Hafal.
Wis mulai. Saya sedikit memang mengajak kita flashback Bapak Ibu ke ungkapan-ungkapan hal-hal yang mungkin pernah kita dengarkan tetapi kemudian dalam masa kini itu menjadi sedikit mungkin hilang begitu. Penulis kitab Yakobus balik elingo zaman dulu itu ono wong sing ngalami ya derita dan seterusnya. Saya. Nah, lagu ini memang dari Kidung Pasamuan yang lami Bapak Ibu. Yang covernya hijau itu nomor 145. Kata-katanya berbeda dengan yang terjemahan sekarang Bapak Ibu. Lamun kula kesayangan kamu motan kemengan bula marah dupa marta nyuwun ayam ring Tuhan kula marah dupa marta nyuwun ayam ring Tuhan nyuwun ayam dupa marta Tuhan kang betul. Saya harus mohon maaf kepada beberapa mungkin di antara kita yang tidak paham dengan beberapa kalimat dari lagu ini Bapak Ibu. Tetapi khususnya kita yang mungkin bergereja lama di GKJ sudah lama, lalu kita berada dalam nuansa lagu-lagu seperti ini, mungkin kalau kita pas nyanyi lagu ini terus eling gitu. Ya. Ada kata kemengan, Ibu Bapak pirsa, kemengan itu apa? Wah, ya kan, wis. Tulisannya memang apa? Hurufnya sama. Jadi K I M E N G A N. Ya. Membacanya kemengan ya. Tapi itu bukan berasal dari kata kemeng. Ya. Kemengan Bapak Ibu. Kemeng itu capek, ya itu capek. Tapi kalau kemengan dari kata kemeng itu saya lihat dalam kamus bahasa Jawa itu terjemahnya adalah suasana keadaan yang ampang, ora antep, cilik, kemudian rasanya ngambang. Iya. Jadi rasa itu harus ngelakoni apa-apa itu rasanya ora pas. Jadi kemengan itu menggambarkan suasana kita yang air begini, ya iya dilakoni tetapi hati itu ragu-ragu. Saya yakin mungkin kita pernah mengalami situasi kayak gitu. Kayak iya kok, kayak iya kayak ora, engkau gak dan seterusnya. Nah, engkau gak dan sebagainya. Engkau begitu wis kelakon lah, iya toh, tenan toh gitu ya. Nah, sengaja memang saudara saya mengambil lagu ini berbicara tentang suasana diri kita yang mungkin ketika kalau dikaitkan dengan suasana di kitab Yakobus ayat 7 sampai 11, kalau kita diminta untuk sabar, kalau kita diminta untuk tidak menyalahkan, kalau kita diminta untuk tabah, saya yakin, saya
ibu bapak pasti berusaha seperti itu. Urip iku sing sabar, itu pasti sudah pernah dilakukan oleh ibu bapak. Nah, sabar. Kalau kita kemudian saling menyalahkan atau tidak kemudian merasa paling benar, mungkin juga pernah terjadi pada panjenengan. Wong tua ngadepi anak, sabariku tikel pinten Bapak Ibu. Gak terhitung. Nah, padanan kalau kita bicara tentang sabar, kalau panjenengan perhatikan Ibu Bapak di ayat yang ke-7, ini menarik. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Padahal kita tahu kedatangan Tuhan itu sebuah misteri. Dibayangkan sabarnya itu seperti petani yang sedang menantikan hasil. Nah, kalau petani menantikan hasil itu jelas Bapak Ibu. Nanam jagung 3 bulan, nanam padi 3 bulan. Nah, zaman dulu kan zaman 6 bulan itu ya. Tapi sudah bisa diprediksi, engkau 6 bulan ke depan panen. Ayat yang ke-7 itu bicara tentang dinamika hidup. Sabare menungso iku kudu sing ya apa? Ada masanya, durasinya jelas. Ya wis, sabarku iku sampai akhir bulan. Engko wis ganti bulan, ganti muncul ketidaksabaran. Kita coba lihat sudah. Ada sesuatu yang bicara tentang sabar itu dalam konteks tanpa dalam tanda kutip ketidakjelasan durasi, yang artinya sabar ya kudu luwe-luwe. Ngadepi apa ae. Kalau petani itu kan ada durasi. Jadi hal-hal yang ada dalam kitab Yakobus itu 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama tadi tentang sabar. Kita dilatih untuk ngadepi donya iki ya kudu sabar, kudu double-double. Dirasani tetangga gitu ya wes, tak sabar medisi sampai akhir bulan. Golek wis wayahe ganti bulan, tunggu balasanku. Kita coba lihat bahwa topik sabar itu menjadi bagian dalam konteks yang diajarkan penulis kitab Yakobus. Kemudian bagian yang kedua itu adalah tentang tidak saling menyalahkan. Pernahkah ibu bapak merasa disalahkan meskipun sebenarnya tidak? Sering. Nah, pengajaran yang kedua itu saya dikutu gimana? Sabar mana? Kadang-kadang dibully, akhirnya yang dibully itu merasa tidak sanggup bunuh diri. Mungkin itu dalam konteks-konteks yang ada ya Bapak Ibu. Baru yang terjadi di Bali. Ya di Udayana ya. Tapi inilah Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama melihat pokok-pokok ajaran yang disampaikan oleh Yakobus pada malam hari ini, kita bicara tentang sabar, kita berbicara tentang ketabahan, itu tidak saling menyalahkan. Lalu ayat 10 sampai 11 itu langsung merujuk kepada tokoh-tokoh zaman dulu, nabi-nabi, dan kemudian secara detail disebutkan Ayub. Ayub disebutkan sebagai tokoh yang tabah. Ayub disebutkan sebagai tokoh yang mampu menjalani macam-macam situasi di dalam hidupnya, dalam keluarganya, mungkin dalam relasi dengan rekan-rekannya, dengan sahabat-sahabatnya, termasuk juga dalam dinamika hidupnya dengan Tuhan. Ada tentang kesabaran, tidak saling menyalahkan, dan kemudian tetap tabah dalam situasi-situasi hidup yang dialami. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kenapa kok tadi saya mengajak kita menyanyi lagu dari KPK Lawas itu 145? Ada kemungkinan dalam diri kita itu wis gak mampu mengungkapkan perasaan yang sedang kita alami.
Ya apa maneh caraku sabar, ya apa maneh caraku untuk tabah, ya apa maneh caraku supaya bisa tetap survive hidup gitu. Kita butuh cara untuk kemudian mengungkapkan dan mewujudkan situasi dan perasaan kita. KPKL Kidung Pasaman Lawas itu 145 lamun kula kesayahan mungkin pernah ibu bapak alami, mungkin juga pernah ibu bapak rasakan, dan itu menjadi penanda aku lek nyanyi lagu iki aku rodok lego. Ketika aku mengungkapkan situasi perasaanku karo amargi apa ngadepin donya iki yang semakin warsu, yang semakin rumit, sementara kita berusaha sabar, mungkin pada titik tertentu menjadi sangat tidak kuat, kemudian kepingin mengungkapkan yang benar tetapi mungkin kita tidak berdaya, mungkin juga dalam konteks ketabahan ternyata kita akhirnya wis gak kuat, doro karet gelang itu bapak ibu kita wis ditarik semaksimal mungkin, lama-lama mungkin juga kita putus. Kita berproses, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita mengungkapkan situasi dan juga perasaan kita, suasana hati kita yang gelisah itu dalam wujud seperti apa? Biasanya ibu bapak kalau lagi stres, ibu bapak nyanyi di kamar mandi. Terus apa lagi yang ibu bapak? Bersiul-siul. Kalau numpak sepeda motor gitu ya, dilalah terus. Nepi. Iya. Saya yakin ibu bapak sudah sangat sering mendengar kata awakmu kudu sabar, awakmu kudu tabah, kamu kudu tenang gitu kan. Tapi saya membuka kemungkinan bahwa kadang-kadang mungkin hati kita itu juga arep bengok itu kok ya. Akhirnya kemudian ibu bapak merasakan tomengan itu tadi. Ya, kemengan apa kemengan tadi? Kemengan tadi. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, kita coba hari ini. Saya sebenarnya kepingin bertanya kepada Bu Untung wonten pundi? Bu Untung wonten wingking. Kan kita tahu Bapak Ibu saudara, di kelompok Markus ini ngapunten ada keluarga memang harus ngapunten ya, ada harus yang tinggal sendiri dan sebagainya. Itu kan realita yang ada. Ada kenyataan memang itu ada dan terjadi di tengah-tengah kita. Saya ingin bertanya kepada Bu Untung, resepnya apa Bu Untung biar tetap sukacita dalam hidup gitu? Nggih. Percaya kepada Tuhan. Lek nyanyi lagu napa Bu Untung? Lagune napa kira-kira Bu Untung? Nggih. Gusti menjelaskan sendiri. Dalam Bu Untung? Tias kula dimen selamanya. Ya. Gusti. Iya. Ketika saya menyiapkan refleksi untuk kita bersama-sama di malam hari ini Bu Bapak, memang saya menyadari realita-realita yang ada di kelompok Markus ini. Ada tantangan-tantangan yang mungkin tidak bisa terselami oleh orang-orang yang mungkin berada dalam situasi-situasi yang jangkep, yang berada dalam keluarga yang utuh dan sebagainya gitu. Dan paling kadang-kadang ketika wis sing sabar, sing tabah, wis. Tapi solusi yang dalam ada TV untuk teman.
tapi juga esok dijak curhat atau TV. HP. HP. Iya. Malam ini saya memang mengajak kita Ibu Bapak, bagaimana cara kita mengungkapkan situasi hati kita itu dalam nyanyian. Mungkin panjenengan punya ragam cara untuk mengekspresikan situasi hati. Mungkin panjenengan punya hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan situasi-situasi. Sakwise aku ini, aku menjadi lega. Gitu. Kalau tadi Buntung dawuh, ya ditemani oleh Gusti Yesus lalu tias kula dimen selamanya. Ya betul ya itu tadi. Ya. Mungkin panjenengan punya lagu yang lain. Gusti nuntun itu Pak sembiring selalu. Jadi malam ini saya ingin mengajak kita melihat lagi situasi kita masing-masing. Ada juga dalam keluarga ya kaya ya sama tapi akhirnya urip dewe-dewe dengan situasi dan juga pergumulannya masing-masing. Saya tidak sedang mengajarkan tentang konsep individualisme dalam situasi hidup kita, Ibu Bapak Boten. Tetapi ada kalanya kita memang butuh waktu untuk menarik diri sejenak untuk kemudian rehat begitu. Makanya tadi saya juga ngambil kaji 20 tadi, istirahat. Ada waktu untuk jeda. Nah, ungkapan-ungkapan seperti apakah yang menjadi bagian dalam diri kita untuk kemudian mengungkapkan suasana hati. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara, coba bertanyalah kepada samping kirinya panjenengan, caramu ben gak stres ya Allah. Pesawat kecangan. Pesawat Resik. resik. Sampai saya yang Iya benar. umba-umba. Saya mau ke di bengkel. Tapi teko banjir teko. Padahal di bengkel. Oh, tapi intinya begini nih bengkel. Kadang-kadang sampai jam 11. Lah iya. Karaoke sendiri. Soalnya bengkelnya di situ. Bengkelnya di situ. Semuanya. Nah, itu Bapak Ibu. Malam ini saya memang hanya mengajak kita untuk mudoroso tentang situasi diri kita, situasi-situasi yang real di tengah-tengah diri kita masing-masing. Ono lho sing mungkin kelihatannya gembira-gembira tapi sebenarnya mungkin bahwa hatinya hancur gitu. Mung dikandani karo dulur-dulure saudara sing sabar, sing tabah, aja gampang nesu ning ngono tok. Sementara solusi dari kita tidak ada. Nah, mungkin kita bisa merasakan ya boleh saiki caraku sendiri untuk bisa survive. Jikalau Buntung tadi dawuh dalam situasi yang mungkin ngapunten sendiri secara faktual di sini putra-putra tidak ada di sini. Tadi mungkin menyanyi dan sebagainya, pengakuan tentang Gusti Yesus menyertai. Mungkin itu bisa bagian yang dibagikan Buntung kepada kita untuk kita lakukan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini memang kita merefleksikan tentang hal-hal yang sangat sederhana. Bagaimana kita yang seringkali mendapatkan kalimat-kalimat sing sabar, sing tabah, ojo gampang menyalahkan dan sebagainya. Itu kemudian kita juga punya mekanisme untuk menceritakan suasana hati kita dalam bentuk yang terbaik dan juga sehat. Coba mari kita ingat-ingat lagi, mungkin ada lagu, mungkin puisi, atau mungkin juga kata-kata yang akan menyemangati kita, biarlah kita terus bisa menemukan cara untuk bisa bertahan. Sebagai bagian akhir Ibu Bapak, di situ ada kata atau nama Ayub. Di Markus, sapa sing paling pantes mendapatkan predikat sebagai Ayub, Bapak? Di kelompok Markus siapa yang paling kita rasa pantas mendapatkan predikat sebagai Ayub?
Boten. Berarti panjenengan itu janjane nggih boten nate ngraosaken susah. Lah kuwi. Padahal Ayub itu punya dua dimensi loh Bapak Ibu. Dia pernah dalam suasana derita, tetapi dia juga pernah kemudian merujuk kepada suasana berhasil di pasal yang ke-42 dalam kitab Ayub. Coba hayati, apakah kita juga pernah melewati periode-periode hidup seperti Ayub? Kalau akhirnya kita mampu melewati semuanya seperti halnya Ayub, maka kita akan bisa mengatakan, Tuhan, aku bersyukur, aku bisa melewati kesabaran, aku bisa tidak menyalahkan, aku juga bisa tabah, bahkan hingga sampai akhir hidup. Semoga ketika kita menghayati derita ono, oke, aku kuat. Ketika aku menikmati suasana menyenangkan, aku pun juga tetap tidak lupa dengan Tuhan. Mari kita refleksikan. Semoga kita tetap menjadi Ayub yang tabah, yang kuat. Kalaupun kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita pun juga tetap ingat apa yang ada pada diri kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Gusti Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nanti kalau pulang Ibu Bapak, coba sebutkan nama Ayub. Nama Ayub itu sepanjang jalan sampai panjenengan tiba di rumah, sehingga akan ada pemaknaan. Oh iya, aku ya tahu ngalami koyo ngono, tapi aku pun juga diberkati oleh Tuhan. Nah ya itu, makanya saya kemudian nambahi, jangan ditambahi Santoso. Itu Pak Pendeta Ayub Santoso itu menikah mantu kabeh. Beliau pun juga menjadi pembelajaran bagi kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama di waktu hening menghayati bahwa hidup kita ya macam-macam keadaan, tapi kita berproses. Kita berdoa sebentar. Tuhan, kami mendapatkan banyak catatan pada diri kami untuk bisa sabar, untuk bisa tidak selalu menyalahkan, juga untuk selalu bisa tabah dalam beragam situasi kehidupan. Kami sesungguhnya saling belajar satu sama lain. Kami sesungguhnya bisa saling meneladani satu sama lain. Biarlah kami ketika saling belajar itu, kami bisa saling melengkapi. Keluarga-keluarga yang ada di kelompok Markus, tentunya ya Tuhan pernah mengalami periode-periode hidup seperti halnya Ayub. Ada penderitaan. Tetapi keluarga-keluarga di kelompok Markus pun juga kami yakini pasti akan juga merasakan dan mengalami situasi gembira, situasi penuh dengan berkat, dan tidak melupakan Tuhan. Tuhan, jadikan kami sosok-sosok yang tabah. Kami juga tetap mengharapkan kasih setia Tuhan. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi dari lagu di Kidung Jemaat. Saya tadi menyiapkan lagu nomor 284 Bapak Ibu. Sudah pernahkah Bapak Ibu? Sudah pernah 284? Sudah. Kenapa dereng Bapak Ibu? Ya. Do sol do fa mi re fa mi re la si do sol do fa mi re re fa mi re la si do fa mi fa sol re sol la fa sol fa mi re sol do re mi re do. Kok sepi? Ya, tapi ya panjenengan kalau ngasih HP bisa lihat di Google ya.
supaya panjenengan bisa mirsani notasinya. 1, 2, 3 kita coba ya. Do do sol do fa mi re do re fa mi re la si do do sol do fa mi re do re fa mi re la si do fa mi fa sol Fe sa la fa sol fa mi re sol do re mi re do. Ya, notasi sekali. Kemudian kita coba kata-katanya Bapak Ibu ya. Do sol do fa mi re do 1, 3. Do sol do fa mi re fa mi re la si do sol do fa mi re fa mi re la si do fa mi fa Fe sa la fa mi re sol do re mi re do. Ya, sampun. Ya, saya pandu notasi. Ibu bapak coba kata-katanya ya. Do sol do fa mi re do, pengikut Kristus nyanyilah, ya, nyanyilah. Ya. Do saya notasi ibu bapak kata-katanya 1, 3. Do sol do fa mi re do re fa mi re la si do sol do fa mi re do re fa mi re la si do fa mi pengikut Kristus nyanyilah. Artinya, nyanyilah. Lagu ini pun juga terinspirasi dalam pemaknaan yang tadi saya sampaikan Ibu Bapak. Jadi ya apa caranya kita melampiaskan suasana yang mungkin hati kita sedang workshop, sedang kemengan tadi itu dalam nyanyian begitu. Kita pujikan bait yang pertama saja sambil kita mengaturkan syukur ya Bapak Ibu ya. Pengikut Yesus nyanyilah, nyanyilah, nyanyilah,
Kenapa? Buatan apa-apa kan kita baru sekali juga. Ya. Tapi intinya Ibu Bapak, ada ungkapan hati ketika kita mungkin merasakan suasana yang hanya diberitahu secara normatif saja, sabar, tenang, tapi mungkin kita tidak perlu menata diri kita untuk bisa juga tetap menghayati setiap proses itu dalam kekuatan yang ada pada diri kita, salah satunya dalam bentuk nyanyian. Semoga suara-suara merdunya dari kelompok Markus ini akan semakin membahana di wilayah Cepokomulyo dan sekitarnya. Begitu Bapak Ibu. Omong ketemu nih orang yang di Cokolio dengan orang Kristen, didelok kabeh wong Kristen kok selalu menyanyi gitu. Semoga kita menunjukkan hal yang menjadi teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan satukan hati dalam doa. Kita nanti akan berdoa untuk keluarga di rumah ini, putra-putra yang mungkin posisinya jauh dari Kepanjen. Mungkin ada pokok doa lainnya Bapak Ibu? Bantu? Kita fokus untuk Bu Untung malam ini. Oke, baik. Mari kita satukan hati saudara dalam doa untuk kita bersama-sama. Pada malam hari ini ya Tuhan, dalam keadaan, situasi dan diri kami masing-masing, kami tentunya mengalami pergumulan, tentunya dalam hidup juga ada persoalan, tentunya di dalam situasi yang kami alami juga banyak pergumulan. Hari ini kami mendapatkan ajakan melalui tulisan kitab Yakobus agar tetap sabar, agar kami tabah, agar kami juga tidak selalu gampang menyalahkan orang lain. Tuhan, kami berproses untuk bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Namun pada sisi lain sebenarnya kami juga mengakui ada keadaan diri kami yang serba terbatas. Seringkali kami tidak mampu menahan diri. Seringkali kami tidak bisa bersabar. Seringkali kami tidak bisa tabah. Seringkali kami lebih mudah menyalahkan yang lain. Oleh karena itu, ajari kami untuk bisa mengungkapkan situasi dan perasaan kami, dinamika yang sedang kami hadapi itu dalam hal-hal yang betul-betul membawa kepada tumbuh kembangnya iman kami semakin kuat. Jikalau hari ini kami diingatkan tentang lagu-lagu, biarlah kami juga mendapatkan kekuatan dari lagu yang kami nyanyikan, mendapatkan juga berkat dari lagu yang menjadi ungkapan hati kami. Bimbing kami ya Tuhan untuk bisa meluapkan situasi kemanusiaan kami yang seringkali tidak bisa menahan diri. Kami bisa bijak untuk menghadapi dinamika kehidupan. Kami juga bisa menunjukkan bahwa ketika kami mengaku Kristus sebagai Sang Penebus hidup kami, maka kami akan juga bisa mewujudkan dinamika iman kami dengan semakin berproses kuat. Malam ini kami berdoa untuk keluarga kami di rumah ini. Kami berdoa untuk Bu Untung. Tuhan berkati, Tuhan kasihi dalam keadaan, dalam aktivitas, dalam situasi yang dialami dan dirasakan di rumah ini. Kami doakan tetap sehat, tetap kuat, tetap bersyukur dan bersukacita, dan terlebih dalam masa-masa yang sudah berusia banyak, ada banyak hal baik yang bisa menjadi contoh dan teladan untuk kami semuanya. Kami doakan Bu Untung tetap sehat, tetap kuat, dan juga tetap merasakan banyak berkat hadir dalam hidupnya. Pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk putra-putri, anak, cucu yang Tuhan berikan hadir bagi keluarga Bu Untung, baik yang di sekitar Malang, berada yang di luar kota. Tuhan kasihi masing-masingnya. Komunikasi bisa tetap terjaga, komunikasi juga bisa tetap
terjalin dengan sehat, dan meskipun berada di tempat yang berbeda, keseharian sebagai keluarga, ibu dan anak-anak bisa juga tetap dirawat dengan baik. Kami doakan para putra-putri, anak-anak, cucu yang hadir bagi keluarga Bu Untung juga senantiasa memiliki kerinduan untuk datang kembali ke Kepanjen, berjumpa dan juga menemani ibu yang tercinta. Tentunya ya Tuhan, itu adalah momen yang bahagia, dan biarlah kasih setia Kristus yang juga terus menyempurnakannya. Allah Maha Baik, hari ini kami juga berdoa untuk dinamika kehidupan kami masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat ketika kami bersikap dalam hidup. Kami juga bisa mampu melampaui masa-masa situasi, bahkan juga cuaca yang ada terjadi di sekitar kami. Biarlah tubuh kami tetap kuat, kami bisa tetap beraktivitas, dan terlebih dari apa yang kami kerjakan, kami semakin merasakan berkat kasih dan juga penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk kesehatan pelayanan kami, keluarga-keluarga yang ada di kelompok Markus. Kami telah bertekad untuk menghidupi nilai Markus 1 ayat yang pertama, menjadi penanda bahwa diri kami memiliki banyak talenta, ada banyak hal baik yang bisa kami wujudkan, kami tunjukkan. Biarlah kebersamaan kami sebagai kelompok Markus juga semakin bermakna untuk kehidupan persekutuan, khususnya di jemaat Kepanjen. Jika pada malam hari ini kami juga berdoa untuk kebersamaan pelayanan, kami juga doakan untuk penata diaken, untuk pengurus kelompok berada dalam satu barisan, bersama-sama satu sinergi untuk menjalankan tugas panggilan menjaga dan merawat persekutuan di kelompok Markus. Saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang sedang sakit, yang tengah bergumul, yang tengah memiliki persoalan-persoalan dalam hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Sekarang kami juga sudah mewujudkan salah satu situasi diri, hidup dan hati kami dalam bentuk persembahan. Tuhan berkenan menguduskannya. Biarlah itu menjadi penanda kami yakin dari segala berkat itu ada kasih Tuhan yang akan terus berlimpah. Kami doakan persembahan ini kudus dan akan menjadi berkat untuk pelayanan-pelayanan di jemaat. Allah Maha Baik, inilah syukur, seluruh doa dan harapan kami. Segalanya kami haturkan hanya di dalam nama dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita tutup dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 372. Kita nyanyikan, saudara. Sudah pernah ya Bapak Ibu ya? 37. Sudah pernah? Ya. Sama-sama pamidu ya, kita nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga Bapak Ibu. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib dan seterusnya. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Pikulah salibmu saja, sumpah Yesus, lihatlah mahkota
lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. 3. Suara sumini pahidut dari lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Hidup kita pasti ada salibnya masing-masing, Bapak Ibu. Kita diajak untuk tabah, sabar, dan juga tidak mudah menyalahkan. Dan jikalau kita mungkin merasakan kita butuh menata hati kita secara personal, mungkin kita bisa mengungkapkan melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita mohon berkat kepada-Nya. Kasih setia dan kehidupan, berkat dan keselamatan, hikmat dan pengharapan dari Allah kita dalam karya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan Bu Untung, menyertai kita semuanya sekarang sampai kekal abadi. Amin. Demikian saudara ibadah kita di malam hari ini, kiranya Kristus sendiri yang menyempurnakannya. Matur nuwun, sugeng.